Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini Ustaz akan menjelaskan materi matematika tentang operasi hitung bilangan pecahan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya anak-anak Ustaz berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada materi operasi hitung bilangan pecahan. Poin yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan dua pecahan biasa. Dua pecahan biasa ini terbagi juga, ada yang penyebutnya sama dan ada juga penyebut yang berbeda. Nah, sekarang kita akan membahas penjumlahan dua pecahan biasa penyebutnya yang sama. Contoh, kita langsung masuk pada contoh. Misalkan 3/9 ditambah 4/9. Coba anak-anak Ustaz lagi soalnya. 3/9 ini kita ketahui 9 itu adalah sebagai penyebut dan penyebutnya adalah 9. Ditambah 4/9. 4/9 ini penyebutnya juga 9. Maka ini dikatakan penjumlahan dua pecahan biasa dengan penyebutnya sama, yaitu sama-sama 9. Jika penyebutnya sudah sama-sama 9, maka langsung kita jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Untuk penyebut hasilnya, maka kita tuliskan saja penyebutnya yaitu 9. Maka hasilnya adalah 7/9. Untuk lebih pahamnya, Ustaz kasih contoh satu lagi, yaitu contoh kedua. Dimisalkan 2/5 ditambah 1/5. Coba di sini 2/5 mempunyai penyebut sama dengan 5 dan 1/5 mempunyai penyebut juga sama dengan 5. Maka penyebutnya sama-sama 5, langsung kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 1 yaitu sama dengan 3, untuk penyebutnya sama dengan 5, maka hasilnya adalah 3/5. Baik anak-anak Ustaz, jika anak-anak Ustaz sudah memahami penjumlahan dua pecahan biasa dengan penyebut yang sama, sekarang kita akan membahas penjumlahan dua pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Nah, kita masuk pada penyebut berbeda. Kita masuk pada contoh yang pertama. Untuk contoh yang pertama kita ambil 2/5 ditambah dengan 3/4. Coba 2/5 mempunyai penyebut sama dengan 5 dan 3/4 mempunyai penyebut sama dengan 4. Maka penyebutnya dikatakan berbeda. Jika penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebut ini. Kita samakan penyebut 5 dan 4 ini dengan menggunakan KPK. Kita bahas kembali, perhatikan ke sini anak-anak Ustaz. Kita bahas kembali tentang gimana cara menyamakan penyebut menggunakan KPK. Mencari KPK itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu mencari kelipatan bilangan tersebut. Yang kedua, menggunakan pohon faktor. Dan yang ketiga, menggunakan tanda faktor. Sebelum kita memilih salah satu cara tersebut, kita bahas terlebih dahulu tentang bilangan prima. Masih ingatkah anak-anak Ustaz apa-apa sajakah bilangan prima yang anak-anak Ustaz ketahui? Bilangan prima itu dimulai dari angka 2, kemudian 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Dari perwakilan bilangan prima ini, siapakah anak-anak Ustaz yang bisa menyebutkan apa pengertian dari bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Ustaz, berarti anak-anak Ustaz sudah paham tentang apa saja bilangan-bilangan prima dan apa pengertian dari bilangan prima.
Nah, sekarang kita masuk pada mencari KPK. Mencari KPK tadi ada 3 saya sebutkan. Sekarang kita hanya menggunakan satu cara, yaitu mencari KPK menggunakan tangga faktor. Kita masuk pada contoh. Apakah contoh mencari KPK menggunakan tangga faktor? Yang pertama adalah carilah KPK dari. Carilah KPK dari 5 dan 4. Maka kita akan mencari KPK dari 5 dan 4. Caranya gimana Ustaz? Yang pertama, buatlah tangga dari 5 dan 4. Nah, sekarang kita buat di sini. Bilangan prima yang terkecil angka berapa? Bilangan prima terkecil yaitu angka 2, maka dibagilah dengan 2. Karena bilangan prima terkecil adalah angka 2. Nah, sekarang 5 dibagi 2 apakah bisa? Jawabannya tidak. Jika 5 tidak bisa dibagi dengan 2, maka 5 ini kita turunkan dia ke bawah. Kita tulis lagi di bawah angka 5. Kemudian 4 ini apakah bisa dibagi dengan 2? Bisa. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Maka hasil dari pembagian 4 bagi 2 dibuat di sini hasilnya. Kemudian setelah itu kita buat lagi tangganya, tangga ke bawah. Kita bagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu angka 2. 5 dibagi 2 apakah bisa? Tidak. Maka turunkan lagi 5-nya ke bawah. Kita buat angka 5 di bawah karena sudah kita turunkan. Kemudian 2 dibagi dengan 2 apakah bisa? Jawabannya bisa. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jika sudah selesai, buat lagi tangganya sampai hasilnya habis. Dibuat lagi di sini bilangan prima yang terkecil yaitu angka 2. 5 dibagi 2 bisa? Tidak, maka turun. 1 dibagi 2 juga tidak bisa. Jika kedua bilangan ini tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita tukarlah bilangan primanya, dinaikkan 1 tingkat yaitu 3. Kita coba lagi. 5 dibagi 3 juga tidak bisa. 1 dibagi dengan 3 juga tidak bisa. Maka tidak boleh dibagi dengan 3 karena harus ada salah satu dari mereka yang bisa dibagi dengan 3 tadi. Kemudian naikkan lagi 1 tingkat. 5 dibagi 5 hasilnya sama dengan 1. 1 dibagi 5 apakah bisa? Tidak. 1 dibagi 5 tidak bisa, maka turunkan angka 1-nya menjadi 1. Maka sudah didapat hasilnya 1 dan 1. Selesailah pekerjaan kita. Berapakah KPK-nya? KPK-nya sama dengan kita kalikanlah semua bilangan prima yang kita buat sebagai pembaginya tadi. Berarti kita dapat 225, maka 2 dikali 2 dikali 5, kita buat di sini 2 dikali 2 dikali 5. Ustaz ulangi lagi, KPK ini diambil dari bilangan prima ini 2 dikali 2 dikali 5. 2 dikali 2 dikali 5. Berapakah hasilnya? Yaitu sama dengan 20. Oke, anak-anak Ustaz, tadi kita telah membahas bagaimana cara mencari KPK menggunakan tangga faktor. Sekarang langsung masuk kita ke soal, yaitu penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut yang berbeda. 2/5 ditambah 3/4, maka kita harus menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. Tadi kita telah dapat KPK dari 5 dan 4 kita peroleh tadi 20.
Kemudian bagaimana cara mengisi pembilangnya? 5 ini berubah menjadi 20. Itu karena 5 ini kita kalikan dengan 4. 5 kali 4 menjadi 20. Maka jika 5 dikali 4, maka di atas juga harus dikalikan dengan 4. 2 dikali 4 berapa? 2 dikali 4 sama dengan 8. Begitu juga dengan angka 4. 4 ini berubah menjadi 20 karena dia dikalikan dengan 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Begitu juga di atas juga harus dikalikan dengan 5. 3 dikali 5 berapa? 3 dikali 5 yaitu 15. Dah kita peroleh penyebutnya sudah sama-sama 20, maka kita jumlahkan 8 ditambah 15, kita peroleh hasilnya 23 dan penyebutnya adalah 20. Oke, anak-anak Ustaz? Berarti anak-anak Ustaz sudah memahami dari mana dapat 23/20 ini. Maka agar lebih pahamnya kita buat satu contoh lagi, 2 penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Contohnya yaitu adalah 5/6 ditambah 7/9. Dan kita ketahui penyebutnya berbeda, 16 dan 19. Maka kita cari KPK dari 6 dan 9 ini. Di mana kita cari? Boleh kita langsung cari di sini atau boleh kita cari di buram. Ustadz buat di buram ya. Umpamanya ini adalah buram KPK dari 6 dan 9. Kita buat tangga faktornya. Berarti kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Bilangan prima terkecil 6 dibagi 2 berapa? 3. 9 dibagi dengan 2 apakah bisa? Tidak. Jika tidak, maka kita turunkan. Jadi 9. Kemudian kita buat lagi tangga faktornya. Dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu angka 2. 3 dibagi 2 tidak bisa. 9 dibagi 2 juga tidak bisa. Jika kedua-duanya tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita naikkan satu tingkat yaitu dibagi dengan 3. Nah, kita bagi 3 dibagi 3 hasilnya 1. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka kita buat lagi tangganya. Dibagi lagi dengan bilangan prima terkecil. Di sini 3 berarti kita mulai terkecilnya yaitu angka 3. 1 dibagi 3 tidak bisa kita turunkan. Hasilnya 1. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Maka kita peroleh KPK-nya. Kita kalikan semua bilangan prima. 2 kali 3 dikali 3. 2 dikali 3 dikali 3. Hasilnya 2 kali 3 6. 6 dikali 3 18. Maka dapat KPK-nya kita tuliskan di sini. KPK-nya yaitu 18. Nah, kita isi pembilangnya. Cara mengisi pembilangnya, 6 ini berubah menjadi 18 karena 6 ini kita kalikan dengan 3. 6 dikali 3 18. Jika 6 dikali dengan 3, 5 juga harus dikalikan dengan 3. 5 dikali 3 berapa? 5 dikali 3 yaitu 15. 9 berubah menjadi 18 karena dia dikali 2. Jika 9 dikali 2, maka di atas juga harus dikalikan dengan 2. 7 dikali 2 adalah 14. Das, penyebutnya sudah sama-sama 18. Sekarang kita jumlahkan pembilangnya. 15 ditambah 14 29. Penyebutnya adalah 18. Semoga anak Ustaz bisa memahami dari mana dapat 29/18. Nah, soal terakhir yang ketiga masih penjumlahan 2 pecahan biasa penyebut berbeda. 2/5
ditambah 5/6. Nah, sekarang kita lihat penyebut yang pertama ada 5, penyebut yang kedua yaitu 6. Bolehkah kita membuat penyebut hasil ini dengan secara langsung? Boleh. Jika anak-anak Ustadz sudah hafal perkalian pembagian, tidak usah menggunakan KPK. Maksudnya adalah berapakah bilangan yang akan kita buat sebagai penyebut hasilnya? Bilangan tersebut habis dibagi 5 dan bilangan tersebut habis dibagi 6. Ustaz ulangi, berapakah bilangan yang bisa habis dibagi oleh 5 dan bilangan tersebut juga habis dibagi 6? Maka kita peroleh bilangan tersebut adalah 30. Kenapa Ustaz sebutkan bilangnya 30? Karena 30 bisa dibagi 5 dan 30 juga bisa dibagi 6. Jika anak-anak Ustaz tidak bisa atau tidak hafal perkalian pembagian, boleh menggunakan tangga faktor. Nah, kalau sudah hafal perkalian pembagian, cepat kita langsung dapat berapa penyebutnya. Sekarang kita isi pembilangnya sama seperti yang di atas. 5 ini berubah menjadi 30 karena 5 ini dikali dengan 6. 5 kali 6 30. Maka di atas juga harus dikalikan dengan 6. 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Begitu juga dengan 5/6. 6 ini berubah menjadi 30 karena 6 ini dikalikan dengan 5. Di atas juga harus dikali 5. 5 dikali 5 adalah 25. Penyebutnya sudah sama-sama 30. Kita jumlahkan pembilangnya. 12 tambah 25 hasilnya adalah 37/30. Mungkin sampai di sini dulu materi dari Ustaz, yaitu tentang penjumlahan 2 pecahan. Semoga anak-anak Ustaz bisa memahami materi ini dan bisa menjawab soal latihan yang Ustaz kirimkan. Jika ada salah kata atau penggunaan bahasa yang Ustaz sampaikan, Ustaz minta maaf. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.